Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Fathul Qorib. Bab kali ini sampai bab dengan muzah atau mengusap khuf, mengusap sepatu. Qala al-musannif wa syarih rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Walau labisa khuffan fauqa khuffin lisyiddatil barodi masalan. Jadi apabila mengenakan siapa orang khuffan pada sepatu, fauqa khuffin di atas sepatu, lisyiddatil barodi karena sangat dingin masalan. Ada orang mengenakan sepatu, dia memakai sepatu double atas dan bawah. Kenapa dia memakai sepatunya dua atau double? Karena sangat dingin. Nah, masalah misalnya, bagaimana ketentuannya kita pelajari. Wa in kanal a'la solihan lil mashi dunal asfali soha al mashu alal a'la. Apabila ada al-a'la apa atas atau yang atas, solihan itu pantas untuk diusap. Artinya pantas di sini sepatu tersebut memenuhi syarat untuk diusap. Lil mashi untuk mengusap, dunal asfali selain yang bawah, soha maka sah al mashu apa mengusap alal a'la atas yang atas. Jadi ada orang memakai sepatu double, namun yang atas itu memenuhi syarat untuk diusap, bukan yang bawah. Maka dia mengusap yang atas saja, maka ini sah untuk dalam hal mengusap. Wa in kanal asfalu solihan lil mashi dunal a'la pamashul asfali soha. Maka jika ada al asfalu apa yang bawah, sepatu yang bawah, solihan itu pantas untuk diusap atau memenuhi syarat lil mashi pada mengusap. Dunal a'la selain yang atas, pamasul asfali maka adapun mengusapnya yang bawah, soha itu sah. Nah, jadi ada orang memakai sepatu double, tapi yang bawah yang pantas untuk diusap, maka mengusap yang bawah itu sah dalam hal mengusap. Nah, kemudian awil a'la atau yang atas. Kita lanjut dulu. Pawasolal balalu maka sampai al balalu apa basah-basah lil aspali pada yang bawah, soha maka sah in kosoda apabila bermaksud siapa orang al aspala pada yang bawah, au kosoda huma atau bermaksud siapa orang huma pada yang atas dan yang bawah, ma'an bersama-sama. Atau dia memakai dua sepatu, tapi sepatu yang bawah yang memenuhi syarat, yang atas tidak. Nah, tatkala dia mengusap yang atas, namun basah-basahannya sampai ke yang bawah, maka sah dalam hal mengusap. Apabila dia bermaksud basah-basahan tersebut untuk kena pada yang bawah. Nah, apabila bermaksud dia orang, bermaksud pada membasuh yang bawah. Atau dia bermaksud kedua-duanya, maka dalam hal ini sah apa dalam hal mengusap. La in qasoda al-a'la faqat. Hal ini dia tidak bermaksud. Jika tidak bermaksud siapa orang al-a'la pada yang atas faqat. Jadi kalau seandainya itu orang, ada orang mengusap sepatu, dalam hal ini dia mengenakan dua sepatu, yang atas dan yang bawah, namun yang bawah memenuhi syarat, namun dia hanya mengusap yang atas saja, maka tidak sah apa mengusap. Wa in lam yaqsid wahidan minhuma. Nah, dan jika dia tidak bermaksud wahidan minhuma, ya. Fa in lam yaqsid apabila tidak, maksudnya meskipun tidak bermaksud wahidan, meskipun tidak bermaksud siapa orang wahidan pada satu minhuma dari keduanya. Bal qasadal masha, tetapi
dia bermaksud siapa orang al-masha pada mengusap fil jumlah di dalam keseluruhan, ada za'a maka mencukupi fil aso di dalam pendapat yang aso. Jadi orang ini tidak bermaksud pada membasuh salah satunya, tetapi dia membasuh pada kedua-duanya. Artinya dia mengusap ya bodo amat pokoknya kedua-duanya, maka hal ini telah mencukupi di dalam pendapat yang asah, yang sahih, yang lebih sahih maksudnya. Wayam sahul mukimu, dan mengusap siapa al-mukim, orang yang mukim, yauman walailatan, pada satu hari dan satu malam. Jadi jatahnya orang mukim dalam mengusap sepatu satu hari satu malam. Wayam sahul musafiru, dan mengusap siapa orang yang musafir, salah satu ayamin bilayalihinna, pada 3 hari dan malam-malamnya hari. Al-muttasilati, yang bersambung apa malam, biha dengan ayam, dengan hari-hari. Sawaun, adapun itu sawaun sama saja, taqaddamat, yang mendahulukan apa malam, au ta'akhkharat, yang berakhir atau yang terakhir apa malam. Jadi maksudnya di sini baik awal malam maupun akhir malam maka dihitung sama dengan satu malam. Tinggal dia melewati hari-harinya saja. Wabtidaul muddati, adapun permulaannya waktu mengusap maksudnya, tusabu itu dihitung minahini dari waktu yuhdisu yang berhadas siapa orang, ai min inkidoil hadasi, atau dari terselesainya hadas, alka ini yang ada apa hadas. Waktu mengusap muzah awal waktunya itu dihitung dari tatkala dia selesai menunaikan hadasnya. Ba'da tamami lubsil khuffain, setelah sempurnanya mengenakan sepatu. Jadi setelah mengenakan sepatu, dia kan beraktivitas tatkala hadas dan selesainya hadas, ya kan? Nah, itu dihitung waktu permulaan waktu permulaan dihitungnya sehari semalam atau 3 hari 3 malam pada musafir. La min inqidail hadas, la min ibtida'il hadas, tidak dalam permulaan hadas, wala min waqtil mashi, dan tidak di dalam waktu mengusap. Tidak di dalam permulaan hadas dan tidak di dalam waktu mengusap. Wala min ibtida'il lubasi, dan tidak di dalam pertama kali mengenakan sepatu. Jadi mengenakan sepatu waktunya adalah waktu pertama kali dihitung tet. Jadi waktu dia terselesai dari hadas setelah sempurna mengenakan sepatu, bukan dari permulaan hadas, bukan dari di dalam waktu mengusap, bukan dari di dalam waktu permulaan memakai sepatu. Wal asi, adapun orang yang bermaksiat, wal haimu, atau orang yang bingung, atau maksudnya bingung di sini tidak punya tujuan, yamsahani, itu mengusap siapa orang yang bermaksiat atau orang yang bingung, masha mukimin, pada mengusapnya orang bagaikan orang mukim. Jadi orang yang bermaksiat di dalam safar atau orang yang bingung tidak punya tujuan, maka mengusapnya mereka waktunya adalah seperti orang mukim, yaitu sehari semalam. Alhamdulillah, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.